Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Baik, ayyuhat tulab, kaifa halukum? Alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Man hada an-naim? Masmuhu? Masmuhu? Ismuhu? Afgan. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Afgan? Oh iya. Tashilan wa tafhiman lakum antiku Indonesia. Baik, jadi ini kayaknya ngantuk semuanya ya. Banyak yang ngantuk. Sekarang coba berdiri semuanya dulu. Berdiri. Ya, berdiri dulu. Ya, berdiri. Sekarang angkat tangannya ke atas. Ya, tarik. Regangkan dulu. Ke belakang, tangannya ke belakang bisa ditarik ke belakang. Masih ngantuk nggak? Enggak. Nanti kalau masih ada yang ngantuk berdiri ya. Yang ngantuk nanti berdiri di depan, oke? Nanti jawab pertanyaan. Oke, duduk semuanya. Kelas 1, mana kelas 1? Angkat tangan, kelas 1. Kelas 2. Kelas 3. Kelas 4. Kelas 4. Oh, di mana? Mana kelas 4? Kelas 4. Angkat tangan. SMA mana? Yang cowok mana? Oh, ya semua. Baik. Jadi ini perkenalan dulu enggak? Perlu perkenalan enggak? Saya perlu ya. Perkenalan dulu ya. Jadi nama saya Ali Akbar Al Hasan. Rumah saya di Kota Arja, di Kauman belakang masjid. Ada yang pernah ke rumah saya? Nah, itu pernah ke rumah saya itu. Itu ponakan saya. Jadi begini ya teman-teman. Saya perwakilan dari PCIM Arab Saudi. Nah, sebelumnya ada yang tahu PCIM itu apa? Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah. Jadi PCIM itu pimpinan cabang untuk setiap negara. Jadi apabila ada organisasi Muhammadiyah di suatu negara, maka diberi nama PCIM. Ada kata istimewa. Kalau di Mesir berarti PCIM Mesir. Kalau di Australia berarti PCIM Australia. Nah, saya di Arab Saudi, tepatnya di Madinah, jadi namanya PCIM Arab Saudi. Nah, jadi saya diutus oleh Ketua PCIM Arab Saudi untuk mengisi safari madrasah. Kebetulan kemarin ada permintaan dari Pondok Pesantren Darul Arqam Jono, lalu ada delegasi. Kebetulan saya rumahnya sini, jadi saya yang ngisi gitu. Nah, ini juga yang kedua, ada salam dari Ketua PCIM Arab Saudi sekaligus meminta memohon maaf karena belum bisa hadir gitu. Karena sedikitnya SDM kita. Tahu SDM itu apa? Sumber daya manusia. Kenapa sedikit sumber daya manusia di PCIM Arab Saudi? Ada yang tahu kenapa? Karena mahasiswanya sedikit di sana.
karena yang belajar di sana masih sedikit dari kader Muhammadiyah. Makanya saya sosialisasi ke sini biar nanti adik-adik punya semangat belajar di sana biar tambah banyak kadernya. Jadi nanti kalau ada delegasi ke sekolah-sekolah di Muhammadiyah bisa datang banyak, nggak cuma satu ya. Nanti adik-adik dengarkan kiat-kiat tips untuk bisa sekolah di sana, untuk bisa dapat beasiswa di sana. Nanti biar bisa sekolah di sana, terutama yang laki-laki, oke? Jadi ini yang nanti akan disampaikan ya. Biografi PCIM Arab Saudi, serba-serbi beasiswa Arab Saudi, diskusi tanya jawab dan penutup. Kita mulai dulu dari biografi. Jangan ada yang ngantuk ya. Yang ngantuk nanti berdiri ya. Nah jadi PCIM ini dulu berdiri pada tanggal 20 Januari 2017. Nah, jadi ketika pengukuhan serta pelantikan, jadi sekaligus pembentukan, sekaligus pengukuhan dan pelantikan pengurus PCIM. Nah, di situ hadir Profesor Haidar Nasir, Ketua Umum Himpunan Pusat Muhammadiyah, lalu Ustadz Fatur Rahman Kamal, Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, dan juga Ketua Tim Kerjasama Timur Tengah, dan juga Ketua Umum PPIA Siti Nur Janana. Jadi tanggal 20 Januari 2017 itu PCIM Arab Saudi resmi dibentuk ya. Ini tanggal pembentukannya. Dan di situ juga ketika pembentukan sekaligus ada pelantikan juga. Next ya. Nah, visinya sama seperti organisasi otonom. Organisasi otonom Muhammadiyah apa aja coba? Organisasi otonom Muhammadiyah coba yang bisa sebutkan. Apa? Tapak Suci, terus HW, terus IPM, IMM, Aisyah bukan? Nasihatul Aisyah. Satu lagi? Pemuda Muhammadiyah. Nah, jadi isinya hampir sama, menjadi kepanjangan tangan persyarikatan untuk melaksanakan misi tajdid dan amar ma'ruf nahi munkar demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang solid dan berkemajuan, khususnya di wilayah Kerajaan Arab Saudi. Nah, ini amar ma'ruf nahi munkar. Siapa yang bisa menyebutkan ayat tentang amar ma'ruf nahi munkar? Nah, itu tadi yang nunjuk temennya, coba. Siapa itu? Siapa namanya? Siapa? Api, coba sebutkan ayat. Siapa namanya? Oh, Rafi coba sebutkan ayat tentang amar ma'ruf nahi munkar. Perintah untuk ada yang bisa? Yang bisa angkat tangan enggak, Bapak? Ayo, Pak. Ayatnya. Wal takum, teruskan. Wal takum
minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi itu ya. Jadi pada intinya Muhammadiyah itu, berdirinya Muhammadiyah itu salah satunya itu amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu salah satu sisi dari PCI yang Arab Saudi itu menjadi kepanjangan tangan dari Persyarikatan Muhammadiyah untuk mengemban misi tajdid dan dakwah seperti itu. Oke, next. Nah, misinya ini ya, banyak ya. Siapa yang mau baca? Yang mau baca, cepat ya. Coba baca. Menjadi wadah ukhuwah dan sarana amal bagi warga Muhammadiyah di Saudi, baik dari kalangan mahasiswa, profesional, sehingga ketika pulang ke tanah air nanti, anak-anak biologis dan ideologis Muhammadiyah ini tidak sungkan untuk kembali ke rumah besarnya. Yang kedua, membantu persyarikatan dalam kaderisasi ulama dengan cara sebanyak mungkin menyumbangkan sarjana, master, dan doktor berkafaah syariah dengan moralitas dan keilmuan yang bisa diandalkan, yang siap mendakwahkan Islam dengan hikmah dan dalam konteks keindonesiaan. Yang ketiga, menjadi duta dan jembatan penghubung antara persyarikatan dan berbagai instansi pemerintah Arab Saudi serta berbagai NGO yang ada untuk mewujudkan kerjasama yang efektif antara kedua belah pihak dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Yang keempat, berkontribusi dalam memberikan pembinaan dan pencerahan kepada WNI di Saudi, juga ikut serta membantu KJRI dan KBRI dalam menyelesaikan problem sosial yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia di Saudi. Yang kelima, membantu persyarikatan dalam memberikan bimbingan dan pelayanan yang maksimal kepada jamaah haji dan umroh, terutama dari warga Muhammadiyah. Oke, nah jadi ini misinya ya, paham kan? Sudah paham ya semuanya. Jadi intinya misinya itu karena kebanyakan dari warga Muhammadiyah yang di sana itu pelajar, maka salah satu misinya itu mencetak para sarjana, master, doktor yang berkafaah syariah. Gitu. Jadi intinya kita belajar di sana untuk nanti ilmu kita ajarkan ke tempat kita. Jadi kita kembali, kita menjadi mundirul qaum seperti itu. Oke, next. Nah, ini program-program dari PCIM Arab Saudi. Ini program kerja kita. Ada Muscabis. Muscabis, siapa yang tahu kepanjangan Muscabis? Musyawarah cabang istimewa. Karena ada PCIM maka namanya Muscabis, musyawarah cabang istimewa. Ini diadakan 1 tahun sekali di Riyadh, kalau enggak di Jeddah. Siapa nanti yang mau kuliah di sana nanti ikut Muscabis ya. Lalu ada Baitul Arqam. Baitul Arqam itu perkaderan. Nah, kalau di IPM apa namanya perkaderannya? Di IPM apa namanya perkaderan? Perkaderan. Taruna Melati ya. Taruna Melati. Nah, ini juga untuk bisa menjadi kader di pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah, kita ada pelatihan perkaderan yaitu Baitul Arqam. Dan yang ngisi itu kalau Baitul Arqam tingkat Arab Saudi itu yang ngisi langsung dari ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, langsung Prof. Haidar Nasir. Nah, jadi nanti kalau ada yang dapat kesempatan beasiswa, nanti bisa bertemu langsung sama ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Ini juga ada temu tokoh. Jadi setiap haji dan umroh, terutama dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, nanti kita yang bertugas untuk menemui. Nah, ini temu tokoh siapa? Kita punya kesempatan di sana untuk bisa ketemu orang-orang besar. Makanya dari sekarang persiapkan belajar yang rajin, terutama bahasa Arabnya, nanti bisa kuliah di sana. Lalu ada pengajian. Pengajian ini biasanya via online kalau sekarang. Pengajian fikih, pengajian tarjih, pengajian hadis, tafsir dan sebagainya. Ini pengajian ya.
Karena di Muhammadiyah itu pasti ada pengajian. Yang terakhir khidmah haji. Nah, jadi setiap musim haji kita ada susunan panitia, untuk mengurus jamaah haji, terutama yang dari warga Muhammadiyah. Itu. Jadi siapa yang mau haji gratis? Siapa yang mau haji gratis? Kuliah di sana dulu, nanti bisa dapat haji gratis. Oke? Nah, ini nanti kalau ketika nanti pulang di rumah, ketika megang HP bisa lihat channel YouTube dari PCIM Arab Saudi. Ini ada YouTube-nya, PCIM Saudi TV. Kalau Instagramnya apa ini? PCIM Saudi. Nah, nanti bisa dilihat. Di sini juga ada pengumuman-pengumuman, misalnya pendaftaran beasiswa di Madinah, di Riyadh, di Jeddah, di Makkah, seperti itu. Nanti bisa dilihat di. Nah, kita masuk ke acara ini. Serba-serbi beasiswa di Arab Saudi. Ada yang tahu ini di mana? Ini di mana? Gambar ini di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu ini daerah mana? Mana? Sukoharjo? Ya. Di mana ini? Hah? Coba, ada yang bisa jawab ini di daerah mana? Masa Jono? Ini di daerah Jeddah. Nah, jadi kalau anggapan orang Saudi itu, anggapan orang Indonesia itu kalau di Saudi itu cuma ada gurun pasir kan? Nah, ternyata lihat di Saudi, enggak banget kan kayak di Amerika. Nah, jadi yang kuliah di Jeddah nanti merasakan suasana seperti ini, oke? Nah, jadi langsung. Nah, ini kalau letak geografisnya Arab Saudi. Ini Indonesia di sini. Nah, kita di sini nih. Kecil. Nanti kita naik pesawat ke Saudi Arabia gitu. Nah, ini perjalanan dari Indonesia ke Arab Saudi itu sekitar 10 sampai 11 jam. Jadi yang dapat beasiswa sana nanti naik pesawat gratis pulang pergi. Ya. Ya, ini Saudi Arabia, salah satu negara di Timur Tengah. Saudi ini masuk benua mana? Asia atau Eropa? Asia. Nah, sebagian Timur Tengah. Ibu kotanya apa? Ibu kotanya? Riyadh. Rajanya siapa? Raja Salman bin Abdul Aziz. Nah, jadi kalau di sana itu sistem pemerintahannya itu dengan kerajaan. Kalau di sini apa? Sistem pemerintahnya presidensial atau demokrasi. Nah, kalau di sana itu raja. Jadi kita di sana nggak bisa demo. Kalau di sini bisa demo, nanti kalian jadi IMM itu bisa ikut demo. Kalau di sana tidak bisa demo, ya. Karena raja itu kebijakannya itu otoriter. Lalu bentuk pemerintahannya karena pemimpinnya raja, bentuk pemerintahannya apa? Kerajaan. Nah, ini profilnya Arab Saudi. Nah, kita lihat dari kondisi daratan dan iklim. Kelihatan nggak yang belakang? Nggak kelihatan? Ya udah, disimak aja. Nah, jadi kondisi daratan dan iklim. Nah, sebagian besar daerah Arab Saudi itu merupakan padang pasir. Nah, padang pasir ya, kering dengan perbedaan suhu yang tinggi, musim panas dan musim dingin, 5 sampai 50 derajat. Jadi kalau di Arab itu musimnya ekstrim. Kalau musim dingin bisa sampai 5 Celcius, kalau musim panas bisa sampai 50 Celcius tuh, ya. Jadi kalau di sana dingin banget, kalau panas banget. Itu keadaan iklim di Arab Saudi. Jadi terkhusus untuk kita orang Indonesia, kalau di sana memang perlu penyesuaian. Lalu kita lihat luas wilayah itu sekitar 2,25 juta kilometer ya. Luas pokoknya Arab Saudi itu. Kalau kita dari naik pesawat itu ke atas, kita lihat Arab Saudi itu cuma coklat semuanya ya. Coklat, tanah, kalau kayak gurun pasir seperti itu. Itu luas ya wilayahnya, membentang
dari ujung sampai ujung. Lalu populasinya sekitar 34,2 juta. Mata uangnya real, konstitusinya syariat Islam. Nah, jadi kalau khusus di Makkah dan Madinah itu hanya orang muslim yang boleh masuk di Makkah dan Madinah. Lalu kalau di selain Makkah Madinah itu boleh. Jadi di sana syariat Islam itu sangat dijaga, terutama di Makkah dan Madinah. Kenapa Makkah Madinah nggak boleh dimasuki orang selain Islam? Ada yang tahu? Karena dua kota suci itu perjanjian dulu ya. Jadi orang non muslim itu tidak boleh masuk ke Makkah dan Madinah. Nah, bahasa resminya apa? Bahasa Arab. Jadi yang mau kuliah di sana harus pintar bahasa Arab, harus belajar bahasa Arab dari sekarang. Siapa guru bahasa Arabnya? Siapa? Sekarang gurunya dari Mesir ya? Gurunya, nah itu belajar sama beliau, diambil ilmu sebanyak-banyaknya dari beliau. Siapa namanya? Syekh Abdul. Ya itu. Belajar dari beliau, ambil ilmu yang banyak untuk nanti jadi bekal ketika di kuliah di Arab Saudi pertama. Nah ini petanya ini. Ini saya tinggalnya di sini, di Madinah. Nah, saya kuliahnya di sini. Dan hampir di seluruh daerah ini ada kampusnya. Di Makkah ada kampusnya, di sini ada Ka'bahnya ini. Ada Ka'bah, terus ada kampusnya juga namanya Ummul Qura. Di Madinah juga ada Masjid Nabawi, ada Qasim, semuanya Tabuk, Riyadh, Najran. Nah, di sini hampir setiap daerah itu punya kampus. Dan kampusnya insya Allah bagus-bagus. Kampusnya nggak di gurun pasir, kampusnya bagus kampusnya ya. Nah ini ada universitas di Saudi Arabia. Apa ya ini? Walaupun SMP, yang SMA baru satu angkatan ya? Iya baru satu angkatan, nggak apa-apa. Nanti untuk persiapan bagi yang mau ke sini ya, walaupun masih SMP tetap didengarkan. Nih, total universitas negeri dan swasta itu ada 63. Lalu universitas negeri 29, universitas swasta 34. Ini ada 19 universitas negeri di mana mahasiswa Indonesia belajar. Jadi kita belajar di 19 universitas. Nah, satunya universitas swasta di mana mahasiswa Indonesia belajar. Oke, lanjut. Universitas di Saudi Arabia. Nah, ini program-programnya ada S1, S2, S3 sampai profesor. Kalau di Arab itu kita nganggapnya terkadang di Arab belajar agama. Ternyata di sana banyak belajar sains bisa, belajar agama bisa, belajar teknologi juga bisa. Nih ada ilmu keislaman, bahasa Arab, bahasa pengantarnya bahasa Arab ya pasti. Lalu ada ilmu sosial humaniora, bahasanya juga bahasa Arab. Kayak misalnya sosiologi, ilmu masyarakat, ilmu hukum itu pakai bahasa Arab juga. Lalu sains dan teknik pakai dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Maka yang mau kuliah di sana, mau kuliah sains di sana harus bisa dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya, jadi saya punya teman di sana, beliau kuliah di Sulaiman Al-Rajhi University. Kemarin baru saja lulus menjadi lulusan dokter terbaik nomor 3 sekampus. Nah, hebat nggak? Hebat nggak? Orang Indonesia kuliah di Arab Saudi bisa dapat peringkat 3 sebagai dokter. Jadi di sana kuliah dokter. Jangan sangka di sana kuliahnya cuma belajar agama. Di sana juga bisa jadi dokter, jadi ilmuwan bisa di sana. Dan menjadi lulusan terbaik, lulusan ketiga. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Nah, semua dari kita punya kesempatan untuk kuliah di luar negeri. Nah, ini juga ada ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan tadi termasuk ilmu kedokteran lab atau kedokteran umum. Bahasanya juga bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi memang kalau kita ke luar negeri itu yang wajib kita persiapkan bahasa adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris, itu paling minimal. Jadi kita kalau ke sana nggak bahasa isyarat. Terus kita ngomong sama
Itu ya bahasa isyarat. Dikira orang bisu nanti. Jadi kita minimal bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi kita mau beli, mau belanja, kita di bandara itu percakapannya minimal pakai bahasa Inggris kalau belum bisa bahasa Arab. Nah, ini ada 5 kampus terbaik di Arab Saudi. Kelihatan nggak yang belakang? Nggak kelihatan ya, saya bacakan ya. Yang pertama, King Abdullah University of Science and Technology. Nah, ini dijual. Nah, jadi kebanyakan kampus-kampus terbaik itu yang dilihat dari ilmu umumnya. Jadi keseluruhan ilmu, keseluruhan disiplin ilmu itu digabungkan. Nah, jadi yang terbaik itu biasanya kebanyakan yang ilmu umum. Yang nomor 1 King Abdullah University of Science and Technology. Lalu yang kedua King Abdul Aziz University di Jeddah. Yang ketiga King Saud University di Riyadh. Yang keempat King Fahd University of Petroleum and Mineral. Nah, ini kalau ini yang nanti mau jadi kerja di minyak di Pertamina, nah ini bisa belajar di sini di King Fahd University of Petroleum and Mineral. Jadi ini khusus pertambangan dan perminyakan. Lalu yang kelima King Al Faisal University di Riyadh. Nah, ini 5 kampus terbaik di Arab Saudi. Nah, kampusnya saya kok nggak ada ini di sini ya. Kita next ya. Nanti lihat kampus saya. Nah, ini selain 5 kampus terbaik itu ada universitas lain di Arab Saudi. Nah, ini kampus saya nih, Islamic University of Madinah. Tempatnya di Madinah. Ini kampus saya di sini. Lalu ada Universitas Ummul Qura di mana? Di Makkah. Nah, ada King Saud University, Muhammad bin Saud, Taibah, King Abdul Aziz dan seterusnya ya. Nanti bisa dibaca. Ini universitas yang kebanyakan orang Indonesia kuliah. Nah, ini yang penting ini. Yang tidur, ayo mau maju ke depan, nanti harus jawab. Ayo, yang tidur. Nah, ini perlu dicatat ini, informasi umum peluang beasiswa di Arab Saudi. Nah, pertama, untuk mendapatkan informasi, kalau di zaman teknologi ini kita dapat dari mana? Internet. Nah, jadi kita masuk ke website kampus, pendaftaran melalui website masing-masing kampus. Jadi setiap kampus itu sekarang di Arab Saudi punya website resmi. Di sana ada bagian pendaftaran. Nah, kita nanti mengajukan pendaftaran online. Lalu sebagian kampus hanya ada program S1. Nah, jadi memang tidak semua kampus di Arab Saudi itu punya program S2 dan S3. Nanti kita kalau mau daftar S1 saja di kampus yang S1. Kalau mau daftar yang ada S2-nya, kita daftar di kampus yang ada S2-nya. Hanya sebagian program S2 dan S3, program beasiswa S1 dan program persiapan. Nah, jadi kalau di luar negeri itu pasti ada program persiapan bahasa di negeri manapun, di Jepang, di Australia, di Amerika, di Thailand, itu di Arab Saudi itu pasti ada program persiapan bahasa. Jadi untuk persiapan bahasa kita, apakah bahasa kita layak untuk masuk ke perkuliahan, seperti itu ya. Jadi bahasa itu nomor 1 untuk bisa kuliah di luar negeri ya. Kita mau ke Amerika berarti bahasa Inggris, ke Arab Saudi berarti bahasa Arab, ke Cina berarti bahasa Cina. Nah, ini berkas-berkasnya dicatat guys sekarang, terutama yang SMA ya, yang SMA tapi cewek semua ya ini. Yang pertama ijazah dan transkrip nilai. Nah, kalau bisa transkrip nilai ini yang kalau bisa nilainya yang bagus ya. Nilai pelajaran umum maupun pelajaran dirasa Islamnya itu kalau bisa harus bagus semuanya. Jadi dilihat nanti di pendaftaran kalau nilainya bagus semua layak masuk. Nah, itu yang pertama ya, ijazah dan transkrip nilai. Yang kedua terjemah ijazah dan transkrip. Nah, biasanya harus diterjemahkan. Kalau di Arab Saudi berarti diterjemahkan ke bahasa Arab. Kalau di Amerika berarti kan bahasa Inggris gitu. Jadi nanti ada lembaga penerjemah ijazah, transkrip dan transkrip nilai dan dokumen-dokumen lainnya. Tuh, nanti diterjemahkan ke bahasa Arab. Selanjutnya kita harus menyiapkan paspor karena kalau kita keluar negeri harus ada paspor.
lalu surat rekomendasi dan CV. CV itu kurikulum vitae. Oke. Nah, ini kelebihan kuliah di Arab Saudi. Yang pertama, gratis biaya kuliah. Siapa yang mau kuliah gratis? Siapa yang mau sekolah gratis? Nah, semuanya mau. Di sana itu kuliah gratis dan dibayar kita. Dikasih beasiswa. Yang kedua, ada uang saku per bulan. Nah, ini uang saku per bulan kalau S1 itu 840 Saudi Real. Kalau pasca sarjana 890 Saudi Real. Tahu ini sebanding kalau rupiah berapa? Sebanding 3.200.000. Nah, siapa yang mau? Tiap bulan dapat uang 3.200.000. Sudah kuliah gratis, asrama gratis, dibayarin. Nah, siapa yang mau? Semuanya mau ya, makanya belajar bahasa Arab, belajar yang pintar, nanti daftar beasiswa. Lalu ada asrama gratis. Nah, ini asrama gratis, ada fasilitas olahraga. Yang suka badminton, suka futsal, suka sepak bola, renang, ada semuanya di sana. Ya, ada fasilitas olahraga, ada jaminan kesehatan, ada kegiatan keagamaan dan pengembangan diri dan fasilitas internet. Di sana wifi full gratis, ya. Ada fasilitas olahraga. Yang mau basket, basket ada, bola ada, badminton ada, volley ada, semuanya ada, ya. Lalu yang keempat, tiket pulang pergi setahun sekali. Wah, ini kalau di negara-negara lain itu tidak ada. Jadi kita dapat beasiswa, kita berangkat itu dibayarkan. Nah, kita 4 tahun di sana sampai kita lulus baru dibayarkan tiket pulang. Tapi kalau di Saudi Arabia itu tiket pulang pergi setiap setahun sekali. Siapa yang nggak mau pulang pergi, ya? Belum nanti kita umroh. Umroh itu nggak gratis tapi murah di sana. Ya, umroh cuma 400.000. Siapa yang mau umroh cuma 400.000? Ya, kuliah di sana. Lalu yang kelima, subsidi makan di kantin. Jadi kalau di luar negeri itu kan mata uang di Saudi itu lebih tinggi daripada di Indonesia. Oleh karena itu makanan di sana, barang-barang di sana itu kebanyakan mahal. Nah, tapi kalau untuk mahasiswa kita dapat subsidi. Jadi kita makan dengan harga yang murah. Saya tiap hari makan di sana itu ayam. Nah, siapa yang mau makan ayam tiap hari? Makanannya itu pilihannya kalau nggak ayam, ikan, daging sapi. Nah, siapa yang nggak mau? Siapa yang mau makan daging setiap hari? Itu setiap hari itu pilihannya cuma 3, nggak ada yang lain. Nggak ada buncis, nggak ada tempe. Ya, malah justru tempe di sana mahal. Ya, tempe di sana itu mahal karena jamur tidak bisa tumbuh. Siapa yang anak IPA di sini? Jamur lagi. Ya, jadi karena di sana udaranya kering, tidak lembab. Nah, karena tempe susah jadi di sana. Jadi malah tempe lebih mahal dari daging. Ya, pokoknya di sana makan itu murah. Kalau enaknya nggak tahu ya. Tapi makanannya daging setiap hari, ya. Lalu yang keenam ada ini nih yang paling spesial dari Arab Saudi, bisa punya kesempatan ibadah haji dan umroh. Umroh itu bisa seminggu sekali kita bisa umroh, ya. Kalau nggak capek seminggu sekali bisa umroh. Hanya dengan berapa? 400.000 kita bisa umroh setiap minggu. Oke, lanjut ya. Nah, tapi di balik fasilitas itu tetap ada tantangan perkuliahan di Arab Saudi. Yang pertama, administrasi yang cukup rumit, ya, karena memang di pendaftaran ketika kita mendaftar beasiswa itu pasti banyak sekali berkas yang harus disiapkan. Ya, tadi apa? Transkrip nilai, ijazah, paspor, terus kurikulum vitae, banyak, ya. Jadi memang pendaftaran itu cukup rumit di administrasi. Kita harus keluar uang banyak untuk pendaftaran, untuk pemberkasan. Lalu ada durasi kuliah. Oh, ini kejelasan proses dari mendaftar hingga diterima cukup lama. Dan dulu saya itu diterima tahun 2020, tapi baru berangkat kemarin tahun 2022, ya. Berarti sampai 2 tahun. Tuh, 2 tahun saya diundur, belum sempat berangkat karena ada
COVID-19. Jadi memang kejelasan untuk keberangkatan di sana cukup lama. Ya. Kemarin saya pamit itu ke rumahnya Nuri, pamit sama ibunya sama mbahnya juga. Tuh. Lalu ada pegawai kampus berkomunikasi dengan bahasa Arab. Nah, karena kita di Arab komunikasinya pakai bahasa Arab, bukan bahasa isyarat ya. Jangan di sana pakai bahasa isyarat gitu, nggak paham terus gitu. Yes no gitu kan nggak mungkin kan. Nah, jadi di sana kita komunikasinya dengan bahasa Arab, sama pegawai kampus, sama petugas, sama dosen, semuanya pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris. Lalu ada durasi kuliah yang cukup lama, khususnya yang menempuh dari program persiapan bahasa. Nah, jadi kalau kita kuliah di sana itu berapa? 4 tahun. Nah, kalau kita belum pintar bahasa Arab, nanti kita harus nambah minimal 6 bulan. 6 bulan persiapan bahasa. Jadi semakin lama kita kuliah. Oleh karena itu, sekarang mumpung di pondok, mumpung ada pelajaran bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Nah, dipelajari itu ditekuni. Mumpung ada syekh juga, itu syekh datang dari Mesir, belajar. Ditimba ilmu yang banyak, nanti biar bahasa Arabnya bagus, lancar. Ketika di sana sudah tidak masuk kelas persiapan bahasa. Jadi nanti ketika kita di sana ada tes bahasa. Yang nilainya mencukupi langsung masuk kuliah. Ya, tidak mencukupi harus ikut kelas persiapan bahasa seperti itu. Lalu rumitnya penerimaan calon mahasiswi. Nah, ini kalau untuk yang akhwat ini harus menggunakan bersama mahram. Ya, mahram. Apa artinya mahram? Mahram, ada yang tahu mahram? Mahram ini siapa? Ayo yang tidur maju beneran ini. Siapa itu? Hanif ya? Oh ya. Hanif kan. Jadi kalau untuk yang putri, untuk yang akhwat itu harus bersama mahram atau pendamping ya. Karena di Arab itu menggunakan syariat Islam peraturannya, maka di sana perempuan nggak boleh pergi sendiri. Dapat beasiswa tetap harus ada pendamping. Kalau pendamping mahram itu siapa saja? Bapak, terus saudara laki-laki, adik atau kakak atau om atau paman ya. Jadi kalau untuk perempuan memang agak rumit di sana. Perempuan yang mau sekolah di sana kalau bisa ngajak bapaknya atau ngajak adiknya atau kakaknya yang cowok ya. Yang penting bisa kuliah di sana. Lalu yang terakhir itu tantangannya kultur perkuliahan yang berbeda. Nah, jadi kalau di sini saya misalnya ngomong pakai bahasa Indonesia, di sana ngomong pakai bahasa Arab, kayak kumur gitu. Bahasa Arab kan kalau di sini kan kita ngaji. Kalau di sana dosen pakai bahasa Arab kayak ngomong kumur gitu. Jadi kalau udah cepet kita kadang nggak paham. Makanya kita harus bisa harus bisa beradaptasi dengan bahasa di sana supaya kalau dosennya ngomong cepat, gurunya ngomong cepat, kita masuk, kita paham. Kalau nggak paham, ya sudah, kita berarti harus baca buku, gitu. Jadi pilihannya di sana itu kalau dosen sudah terlalu cepat menyampaikan materi, nanti kita nggak paham. Nah, pilihannya kita harus banyak baca buku, seperti itu. Jadi memang harus adaptasi bahasa itu penting. Nah, ini mahasiswa Indonesia di Arab Saudi. Ini tadi ya peta Arab Saudi. Ini ada beberapa kampus, ini tersebar mahasiswa Indonesia. Langsung ya. Nah, ini kelihatan nggak? Yang belakang kelihatan. Wah, ini universitas di Arab Saudi ini. Nah, bagus nggak nih? Kan kita biasanya anggapannya gurun pasir ya. Nah, lihat nih universitasnya. Ini universitas saya nih di sini. Ini universitas saya. Beberapa fakta tentang kampus terkenal di Arab Saudi. Nah, ini kampus saya dulu ya. Nah, jadi di kampus Islamic University of Madinah atau Universitas Islam Madinah itu ini dari profil kampusnya, didirikan tahun 1961, lokasinya di Madinah di dekat Masjid Nabawi. Jadi kalau saya ke Masjid Nabawi itu jaraknya hanya 15 menit. Nah, siapa yang nggak mau tiap hari ke Masjid Nabawi? Mau nggak tiap hari ke Masjid Nabawi sholat di sana? Di sana ada siapa? Ada apa di Masjid Nabawi itu? Nah, ada makam Rasulullah. Kita di sana tiap hari bisa ziarah ke makam Rasul. Ada yang mau ziarah ke makam Rasul tiap hari? Nah, makanya
nanti kita tiap hari sholat di sana, bisa tiap hari. Dan kita untuk bisa ke Masjid Nabawi itu pakai bis gratis dari kampus, ya. Jadi enak sekali kalau di Madinah itu ya, bisa ke Masjid Nabawi setiap hari. Lalu ini jumlah mahasiswanya sekitar 22.000. Nah ini kita profil program. Ada 5 fakultas studi Islam dan 3 fakultas sains. Nah ini kalau yang mau sains, yang mau belajar ilmu pengetahuan, ini ada juga di sini. 5 fakultasnya fakultas Islam, 3-nya fakultas sains dan teknik. Nah itu ada program S1, S2 sampai S3. Nah ini fasilitasnya ini biasanya nih. Fasilitas pertama sarana olahraga. Ada gedung olahraga, ada lapangan, ada tempat fitness. Lalu ada asrama, ada kantin, ada kafe, ada lapangan, ada dapur, ada masjid. Nah, jadi di asrama itu kita ada dapurnya itu. Kita bisa masak-masak di sana. Nah, fasilitas kampusnya ada perpustakaan, ada masjid, ada bus gratis, ada rumah sakit gratis. Jadi kalau yang sakit di sana, misalnya sakit apa namanya karyawan, nah, minta vitamin C bisa gratis di sana. Ada perpustakaan juga di sana, perpustakaannya bagus banget ya. Oke kita next. Nah ini kampus saya ini kampus Universitas Islam Madinah. Nah, ini gerbang masuknya ini. Nah, tuh, bagus gak? Ya. Pokoknya harus semangat belajar biar bisa kuliah di sana. Ini kampus Universitas Islam Madinah, itu gerbang masuknya. Nah ini lapangannya ini, yang suka futsal itu. Ini tempat kuliahnya. Ini makannya ini dapur. Ini lapangan basket, lapangan bola, futsal, lengkap ya. Yang suka olahraga. Nah ini gedung perpustakaan. Ini gedung perpustakaannya itu udah kayak mall. Wah bagus banget di sana ya. Jadi semakin betah. Jadi kalau yang suka baca buku betah di perpus. Ini gedung asrama nih. Asrama saya di sini nih. Nah ini gedung perpustakaan, bagus gak? Ini perpustakaan di sana ini. Ya, jadi yang suka baca itu betah di sini ya. Yang suka baca, tuh bukunya banyak di sini. Ada buku bahasa Arab kebanyakan, tapi bahasa Inggris juga ada. Nah ini itu tadi Tadi Universitas Islam Madinah. Nah sekarang King Saud University atau Universitas King Saud. Itu dibaca sendiri ya ini. Kita langsung lihat. Wah ini lihat. Ini gedung masuknya ini. Tuh lihat. Nah ini kamarnya ini. Ini kamarnya. Jadi kamar kita satu orang satu kamar. Oh satu kamar itu 2 orang. Nanti ada pembatasnya. Nah ini kita sudah dilengkapi, ada kasur, ada divan, ada meja belajar, kursi belajar, ada apa ini? Lemari, ada AC juga. Jadi kita di sana pakai AC ya, karena panas. Ini ada gedung perkuliahan. Nah ini tempat kuliah seperti ini. Ini tempat kalau untuk fakultas kedokteran, fakultas kesehatan nih. Ada tempat prakteknya. Ini rektorat. Nah ini ada stadionnya. Bikin tahu siapa yang mau tiap hari nonton di stadion. Ada kolam renang. Itu apa ini? Perpustakaan. Ini ada tempat fitness. Ini ada tempat kumpul. Nah jadi kita lihat stadionnya. Ya. Yang nonton-nonton, ayo mau nggak kuliah di Arab Saudi? Ini tadi King Saud, King Saud. Nah, jadi putra mahkota itu banyak kuliah di sini, ya. Putra mahkota atau pangeran. Pangeran itu berarti anaknya raja, anaknya para raja banyak kuliah di sini. Nah, nanti untuk info lanjutan, kalau mau tahu info lebih lanjut, bisa lihat di YouTube atau di Instagram kami. Itu atau Oke, selesai. Ya itu ya info-info atau kiat-kiat belajar di Arab Saudi. Sekarang kita langsung ke diskusi dan tanya jawab. Nah ini sekarang yang mau bertanya dulu nanti ganti saya tanya terakhir ya. Jadi yang
Mau bertanya dipersilakan. Ya, dari ikhwan dan akhwat, ayo yang mau bertanya. Satu. Silakan. Ada pembatasan pertanyaan enggak? Ya, baik. Silakan, ada pertanyaan dari santriwan atau santriwati. Berarti nomor bertanya? Ayo, bertanya. Tanya apa aja boleh. Bertanya nggak bayar kok, gratis. Ya, ya. Dari yang santriwan dulu, coba siapa yang mau bertanya? Maria mau bertanya? Tanya cepat. Oke, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan nama kelasnya ya. Perkenalkan, ya, nama saya Baru Fatan Perdana. Panggil saja saya Fatan. Saya kelas 9. Ya. Bismillah. Di sini saya hanya ingin bertanya seperti ini. Banyak nih dari kami, terutama saya nih, belum pernah punya pengalaman keluar negara, ke bandara, habis itu naik pesawat. Nah, pertanyaannya itu simpel. Kalau kita nih, misal dari Indonesia, kita berangkat ke bandara, misal ke bandara, katakanlah bandara A, itu ke bandara A. Nah, kita nih nggak tahu apa-apa. Apakah ada orang yang, ayo mahasiswa gini, ayo kesini ke saya. Habis itu pas kita udah naik bandara udah sampai, habis itu nah, habis itu katakanlah sudah sampai ke bandaranya Arab. Nah, setelah itu kan bahasa itu kan ya misal bahasa Arab semua, bahasa Inggris semua. Nah, sedangkan ya terutama saya bahasa Arab tuh masih kurang banget, setengah-setengah lah. Nah, apakah ada orang yang dari mungkin yang tadi proyektor itu di laptop Persatuan mahasiswa Indonesia Arab Saudi, apakah ada yang menjemput atau apakah ada orang yang menjemput nah, apakah ada seperti itu? Soalnya saya juga lagi mikir-mikir nih, saya juga pengen banget. Saya juga sudah banyak buku banyak baca buku ini loh, nih sama kayak yang jenengan. Saya itu dikasih sama Stari. Nah itu langsung deh, toh saya kepikiran, waduh, wah ini harus juga dari orang tua kayak gitu. Nah seperti itu. Apakah ada orang kaya yang halanta lalala, itu saya itu naik bis dan sebagainya gitu. Asrama. Apakah ada di situ? Terima kasih. Ada lagi? Belum ya, langsung saya jawab. Nah, tadi pertanyaannya bagus sekali. Kalau misalnya kita belum pernah ke bandara gitu, belum pernah ke luar negeri. Nah, itu sama kejadiannya seperti saya. Jadi saya itu baru ke bandara itu ketika kemarin. Jadi saya belum pernah ke luar negeri, belum pernah naik pesawat, belum pernah ke bandara. Ya. Jadi ketika kemarin saya berangkat ke Madinah, itu baru pertama kali saya masuk bandara. Ya. Tapi nggak usah takut kalau di sini sekarang banyak yang mengarahkan. Dan pertanyaan tadi, apakah ada yang membimbing kita, ya kan? Nah, kalau mahasiswa baru, kita sebagai mahasiswa baru nanti kita berangkat, itu ada pembimbingnya. Jadi kita sudah diarahkan seperti ini, nanti ke bandara jam segini, berangkat sampai sana, insya Allah sudah dijemput. Ya, di sana sudah ada kakak kelas yang menjemput. Jadi nggak usah takut ngilang gitu kan. Belanja gitu di Arab gitu di gurun kan, ketemu.
ketemu sama unta kan nggak mungkin gitu kan. Oh iya, di sana ada unta. Jadi kalau di gurun pasir gitu kita sepanjang perjalanan dari Makkah ke Madinah itu ada unta liar gitu ya. Nggak mungkin itu ke sana ketemu unta ditubruk kan. Jadi di sana sudah dijemput sama kakak kelas di sana. Jadi kakak kelas yang dari Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia itu nanti jadi penanggung jawab untuk mahasiswa baru. Entah dari nanti pemberangkatan, pemberkasan, lalu di sana nanti ada administrasi ketika kita dapat kamar, dapat fakultas. Nah itu kita sudah diuruskan sama kakak kelas. Jadi kewajiban kita itu hanya kita masukkan pendaftaran di awal. Kalau seandainya kita layak untuk lulus, nanti segala pemberkasan akan dibantu sama kakak kelas seperti itu. Jadi tugas kita sebenarnya tinggal ikutin arahan dari kakak kelas kita, terutama dari pengurus Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia seperti itu. Ya, jadi nggak usah takut hilang di sana. Saya juga nggak hilang kok. Seperti itu. Lihat, ada lagi? Sudah. Ada lagi? Oh, ada lagi. Yang lain dulu ya, yang lain dulu. Yang lain dulu. Ayo, yang lain. Nah, ya boleh mbaknya. Pakai mic atau enggak nih? Coba Mas dikasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nasya Tulina Asmadia, biasa dipanggil Nasya, kelas 9. Di sini ada mau tanya, jadi kan tadi di situ buat universitas yang khusus mahasiswa itu katanya suruh ada mahramnya. Nah, ada nggak sih universitas yang itu ketentuannya itu tanpa mahram gitu? Ada nggak sih? Udah, terima kasih. Jawab ya. Jadi kalau di Arab Saudi itu memang kebanyakan mayoritas universitas itu bukan universitasnya sebenarnya. Jadi kehidupan kita di sana ya. Kalau ke kampusnya sendiri juga boleh. Ke kampus sendiri misalnya naik mobil bareng-bareng sama teman perempuan di asrama juga boleh. Tapi yang dipermasalahkan di Arab Saudi itu karena tinggal di sana. Ketika kehidupan di sana, kalau perempuan itu tanpa mahram, itu di Arab Saudi tidak diperbolehkan seperti itu. Karena memang peraturan Arab Saudi, undang-undang di Arab Saudi itu sesuai dengan syariat Islam. Jadi mewajibkan adanya mahram, misalnya kakak kita, adik kita, atau bapak kita. Jadi laki-laki yang penting ya. Itu seperti itu. Kalau untuk di kuliahnya nggak sama mahram juga tidak apa-apa, ke kampus sendiri tidak apa-apa. Cuma nanti kehidupan kita di sana seperti itu. Mungkin kalau di Arab, di Makkah dan Madinah itu khususnya yaitu pasti ketat ya untuk mahram. Cuma kalau di luar Makkah dan Madinah, di luar tanah kota suci itu belum tahu ya. Karena saya baru ke Madinah dan Makkah. Saya belum pernah keluar ke Arab Saudi selain dua kota itu ya. Saya belum jalan-jalan ke Jeddah, ke Riyadh nanti. Jadi kalau misalnya ada informasi apakah boleh menggunakan mahram, nanti informasi lebih lanjut. Oke? Bisa ditanya tadi ya di YouTube atau di Instagram kalau terpulang gitu ya. Seperti itu. Oke? Sudah? Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ayo kalau nggak ada nanti Mas siapa nih? Mas Fatan yang bertanya lagi. Siapa ini yang mau bertanya? Siapa Nuri? Bukan ya? Oh siapa ya? Oh ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariam Hijah, kelas 9, biasa dipanggil Mariam. Ustaz, Ana mau tanya, kan biasanya kalau di Arab kan yang mayoritas kan laki-laki. Kalau perempuan di sana bisa sesukses yang laki-laki atau tetap ada halangan mungkin apa gitu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi untuk perempuan kan mungkin karena di sana terbatas ya, itu kan maksudnya.
terbatas dari pergi harus dengan mahram. Terus nanti kalau belanja, kalau terutama di sana ya, biasanya belanja kalau ke masjid itu biasa dengan suaminya atau dengan saudaranya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan perempuan itu bisa nggak lebih sukses daripada yang laki-laki. Di sana itu banyak biasanya kampus-kampus yang khusus untuk perempuan itu namanya biasanya Princess Nourah University ada di sana. Jadi punyanya kan tadi ada kampus-kampus namanya King ya. Jadi kampus itu swasta, punyanya raja. Nah kalau ini punyanya tuan putrinya, Princess Nourah University. Nah jadi itu kampus miliknya tuan putrinya. Di situ itu kampus khusus perempuan. Tidak menutup kemungkinan juga seorang perempuan itu nggak lebih sukses dari laki-laki. Siapa yang lebih banyak berusaha, banyak doanya, banyak tawakal, dia bisa lebih sukses. Jadi nggak pandang laki-laki atau perempuan. Cuma kalau di Arab Saudi memang perempuan itu dibatasi kerjanya. Jadi memang kita kan di sana untuk belajar, kan nggak tinggal kan di sana, atau mau tinggal di sana sama mati, nggak kan? Kita kerjakan di sini. Di sini bisa jadi dosen. Kalau misalnya tadi dokter, di sini bisa jadi dokter. Jadi kita di sana menimba ilmu, kita di sini untuk menyampaikan atau kita memanfaatkan ilmu yang kita punya. Yang di sana kuliah jadi dokter, ya di sini jadi dokter. Yang di sana kuliah agama, ya di sini jadi ulama, seperti itu ya. Jadi tidak ada kata untuk tidak lebih sukses ya, seperti itu. Oke, sudah cukup. Oke, ada lagi? Oh ya, Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak kemudian anak dari kelas 8. Anak mau tanya, caranya itu online atau offline gitu? Kalau offline gimana? Terus ini teman-teman juga tanya itu boleh naik unta nggak? Naik unta. Kalau untuk pendaftaran ya, untuk pendaftaran itu semuanya insya Allah sekarang secara online. Ya, saya dulu juga daftarnya secara online dari Indonesia, dari Jogja dulu. Ketika saya di Jogja, saya daftar dari sana. Daftarnya insya Allah online. Kalaupun offline itu bisa langsung datang ke tempatnya. Berarti terbang dulu ke sana. Biasanya kebanyakan itu kalau yang daftarnya offline itu sekalian umroh. Ya gitu, dia sekalian umroh, sekalian datang ke kampus untuk pendaftaran seperti itu. Tapi kalau misalnya kita belum punya dana nih buat ke Arab, ya sudah cukup online ya, karena belum tentu yang daftar langsung ke sana kemungkinan diterimanya lebih kuat. Bahkan yang online itu bisa lebih kuat diterimanya asalkan pemberkasan itu lengkap. Terus nilai-nilai kita itu layak untuk masuk kampus di sana. Dulu saya benar-benar pure daftar itu secara online, ya, tanpa ujian, tanpa datang ke sana. Alhamdulillah, karena Allah mengizinkan bisa lulus di sana seperti itu. Jadi yang penting kita di nilainya itu, kalau bisa kita nilainya yang bagus, yang besar, pemberkasan lengkap seperti itu. Ya, jadi nggak harus datang ke sana. Semua punya kesempatan untuk kuliah di Arab Saudi seperti itu. Tadi yang naik unta, bisa sekali naik unta, bisa naik unta tapi bayar ya, bayar Mbak, bayar nggak gratis. Kalau wisata ya bayar, kalau mau naik unta liar ya nggak apa-apa. Seperti itu ya. Naik unta bisa, masih ada kok unta di sana ya. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi ya. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintan. Saya dari kelas 8B. Ingin bertanya, apa ya? Itu apa? Siapa namanya? Harganya berapa Sita? Siapa? Bunta Sita. Oh ya. Apa? Pertanyaannya? Pendaftarannya harganya berapa sih Kak?
Beasiswa. beasiswa. Oh, Jalur beasiswa. pendaftarannya berapa harganya? Terus apa namanya? Kalau misalnya jalur beasiswa itu ada yang apa namanya? Yang lewat bukan dari jalur prestasi gitu pakai penghafal gitu. Ada nggak? Oh ya, oke. Ya, terima kasih. Kalau daftarnya ya harganya berapa? Daftarnya itu gratis. Daftar ya gratis. Cuma nanti berkasnya kita bayar. Misalnya paspor. Paspor itu sekitar 350 itu harga paspor ya kalau kita pembuatan paspor. Lalu misalnya kita terjemah berkas-berkas karena terjemahnya ke bahasa Arab itu satu berkas kalau tidak salah sekarang itu 75.000. Misalnya 5 berkas 75 kali 5 berapa? 75 kali 5 ya sekitar segitu ya. Jadi daftarnya itu gratis, cuma yang keluar biaya itu di pemberkasan. Jadi berkas kita itu kan kita ngurus administrasi kan itu bayar. Nanti kita minta SKCK ke kepolisian itu kan kita juga bayar seperti itu. Jadi bayarnya itu di berkasnya, bukan di pendaftarannya. Di berkasnya itu kan bayar kita untuk mendapatkan berkas-berkas tersebut seperti itu. Kalau daftarnya gratis, nanti bahkan kalau kita sudah diterima di sana, kita kan banyak keluar uang gitu kan. Ketika pendaftaran, awal pendaftaran banyak keluar uang, nanti diganti dari sana sekitar 2 juta lebih, ya. 2 juta sekitar 5 juta, ya. Bahkan bisa lebih, kita misalnya keluarnya hanya 2 sampai 3 juta, kita digantinya 5 sampai 7 juta di sana, ya. Nanti diganti insya Allah kalau sudah diterima di sana, ya. Jadi nggak usah takut uangnya habis, karena di sana pasti nanti ada uang pengganti dari kampus seperti itu. Oke, itu ya. Tadi pertanyaannya apa lagi tadi? Oh, yang berprestasi. Oh, ada. Oh, penghafal ada. Jadi nanti bisa mencantumkan. Jadi di pendaftaran itu bisa mencantumkan apa namanya itu sertifikat tahfidz seperti itu. Jadi itu jadi pendukung. Jadi sertifikat hafal Al-Quran itu jadi pendukung untuk keterima, ya. Seperti itu. Jadi kita punya prestasi yang pintar tapak suci siapa? Yang biasanya ikut tapak suci ini. Terus yang ikut sain tuh siapa ini? Hanif ya? Iya. Ya, pokoknya sertifikat apapun itu masukkan nanti ke pendaftaran ya. Karena sertifikat prestasi itu mendukung seperti itu. Jadi bisa jadi pertimbangan ketika di sana nanti pendaftaran. Wah, nah ini pintar sains nih. Nanti di sana masuk fakultas teknik. Wah, nah ini pintar hafal Quran, masuk fakultas Quran seperti itu. Jadi buat pertimbangan di sana seperti itu ya. Oke? Tadi terakhir apa? Ini terakhir ya. Apa? Ya. Karena kalau kelas keluarga kan jauh dari orang tua, keluarga, sanak saudara dan sebagainya. Nah itu bagaimana kita menghubungi sistem internet di sana itu seperti apa untuk berkomunikasi di Indonesia? Kalau untuk menghubungi ya kita pakai HP kan. Ya bisa video call di sana. Nah internetnya itu kalau di sana pakai Telkomsel itu susah. Seperti itu. Apalagi pakai Indosat, nggak ada sinyal di sana Indosat ya. Di sini aja susah Indosat kan. Jadi kalau di sana itu ada provider juga di sana, ya. Ada seperti Telkomsel itu ada juga di sana. Jadi kita pakai kartu prabayar di sana. Kita pakai kartu yang di sana supaya lebih mudah jaringannya seperti itu. Kalau nggak ada pun kita pakai WiFi kampus bisa, ya, menghubungi orang tua gitu, telepon, tanya kabar gitu, pakai WiFi kampus seperti itu. Jadi kalau kita nggak punya uang pun bisa. Tapi kan di sana beasiswa tiap bulan 3 juta pasti punya kan, ya. Oke? Jadi di sana insya Allah kalau kita hemat pun ya. Jadi kalau kita misalnya nanti tiap bulan ada uang 3 juta dari kampus, kita hemat itu bisa ditabung. Kita di sini bisa nanti buat usaha atau kita buat umroh atau buat haji seperti itu. Jadi kalau beasiswa di sana bisa mungkin ditabung dan dihambur-hamburkan seperti itu karena bisa buat yang lebih bermanfaat seperti itu. Itu ya. Ini satu pertanyaan yang bisa jawab dapat buku. Oke? Pertanyaannya adalah sebutkan
sebutkan 3 universitas yang ada di Arab Saudi. Ada satu lagi belum? Sebutkan 3 universitas yang ada di Arab Saudi. Lalu apa saja berkas-berkas yang harus dipersiapkan untuk bisa mendaftar di sana. Oke. Ya. Kamu siapa namanya? Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamil Basayaf dari kelas 8. Ya, langsung saja untuk menjawab pertanyaan tadi. Sebutkan 3 kampus yang ada di Arab Saudi ya. Yang pertama ada King Abdul Aziz University. Yang kedua di terus ada Muslim University. Yang terakhir tepatnya itu di Madinah ada Universitas Islam Madinah. Oke. Terus pemberkasannya? Berkas apa? Terus berkas yang diperlukan kurang lebih ada ijazah dan itu bisa transkrip tadi ya, transkrip ya itu transkrip nilai. Terus setelah itu ditranskripsikan atau diterjemahkan terutama ke bahasa Arab. Yang ketiga yaitu paspor. Terus ada yang keempat yaitu surat rekomendasi. Dan yang terakhir yaitu ada kurikulum vitae. Ya kalau nggak salah hanya itu ya. Oke. Ya, ini maju. Ini bukunya sampai itu. Nanti Baik, acara sambutan dari PJIM Arab Saudi telah disampaikan. Lanjut ke acara yang selanjutnya yakni penyerahan kenang-kenangan yang insya Allah akan diserahkan oleh PJIM Arab Saudi dan juga kepada yang bersangkutan Ibu Erlinda Yestrati dipersilahkan. Acara selanjutnya yakni foto bersama PJIM Arab Saudi. Kepada yang bersangkutan mungkin Mbak Maul selaku pemotret acara pada edisi hari ini, kami dipersilakan. sadarnya. Oke, terima kasih. Oke, untuk foto bersama kita awali dari yang santriwan dulu, selanjutnya yang santriwati. Silakan semua santriwan maju ke depan untuk nanti ini dilaporkan ke PJIM Arab Saudi ya. Jadi
nanti ada laporan, ya butuh laporan ke PCN Al-Sabti. Silakan semua santriwan maju ke depan dan menempatkan posisi masing-masing. Dipikirkan. Tahu Mas Amin? Silakan ayo. Satu. Cek.